Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar setiap saya upload video kalian mendapat notifikasinya dan agar video ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Ingat, like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 4. Di sini ada gambar kapal laut. Nah, lalu ada lagu Nenek Moyangku. Kalian apakah masih ingat dengan lagu Nenek Moyangku? Nah, nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa, angin bertiup layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai pemuda. Berani maju sekarang ke laut, kita beramai-ramai. Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikannya di hadapan ayah dan para pengrajin gerabah. Semua orang yang mendengarnya senang dan terhibur. Kisah kejayaan bahari Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakan masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa. Dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar ini dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara di dunia. Banyak upacara ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan penggapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran. Namun sebelumnya juga diadakan ritual atau upacara selamatan.
Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pemilik, pembuat, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangnya ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu terbesar atau kapal besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Wow, keren sekali ya teman-teman. Nah, kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan 7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam Al-Fatihah. Nah, di sini ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Yang pertama jenis lamba atau lambu, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Yang kedua, palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibanding dengan lamba. Lalu kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang ataupun pulau. Namun di era modern sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang atau salah satu gerakan WWF, yakni Source-Heart. Gerakan ini merupakan gerakan untuk menyelamatkan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kapal pinisi. Keren sekali, bukan? Lalu pada halaman 160 di situ ada ide pokok. Kita mendapat tugas untuk mencari ide pokok dari masing-masing paragraf tadi pada bacaan tadi. Nah, kalau di tempat kalian, di buku kalian itu bentuknya kolom ya. Namun di video saya ini bentuknya adalah seperti kalimat ini. Nah, saya bentuk seperti ini agar tulisan saya lebih jelas dan mudah dibaca ya. Nah, ide pokok adalah suatu gagasan utama atau suatu permasalahan, inti permasalahan dalam satu paragraf. Gimana sih Kak cara mencari ide pokok? Nah, pada pembelajaran kemarin saya sudah sempat memberi tutorial bagaimana cara mencari ide pokok. Nah, sekarang ini saya tidak akan mengulanginya lagi karena sudah sering saya jelaskan ya. Lalu pada paragraf 4, 5, 6, dan 7. Nah, paragraf 4, ide pokoknya banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Yang kelima, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu paragraf 8, 9, 10. Nah, di sini dapat kalian lihat
Pada bacaan tadi ada 10 paragraf. Saya ulangi lagi, ini ada pada halaman 160 ya teman-teman. Jika nenek moyang kita saja mampu bekerja dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bekerja. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya. Sebagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia, potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya telah kamu ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang akan kamu pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya dan transportasi masyarakat. Nah, di sini ada bacaan, mari kita baca bersama-sama. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Mari kita baca bersama-sama. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antara suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Ciri keberagaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk Indigenius dan Indo-Aryan dan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklarifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Yang kedua, keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia atau Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Yang ketiga, keberagaman religi. Nah, apa saja? Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat, keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan dan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan lain sebagainya.
Keberagaman budaya yang memberikan manfaat bagi bangsa kita, misalnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek atau tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantaranya ialah sebagai berikut. Jadi Indonesia itu beragam teman-teman, mulai dari keberagaman kepercayaan, seni dan budaya, suku bangsa dan bahasa. Namun kita tetap satu, yaitu satu kesatuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Perbedaan ini jangan dijadikan suatu pemecah ya, tapi dijadikan suatu pelengkap. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu di sini pada halaman 163, kalian mendapat tugas untuk memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Sedangkan kalian bisa memberi tanda X atau silang pada gambar yang tidak menunjukkan atau gambar yang dari budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya luar negeri. Yang pertama ini keroncongan. Nah, keroncongan ini bukan dari Indonesia asli ya. Kalau yang kedua ini ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah reog Ponorogo. Kita bisa mencentangnya. Ini asli dari negara kita yaitu Indonesia. Lalu ada tari kecak dari Bali. Ini termasuk budaya asli Indonesia. Kita centang. Nah, lalu ini barongsai ya. Barongsai kita silang, kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua yang disilang, ada dua yang dicentang. Saya ulangi lagi, ini ada pada halaman 163. Setelah itu, nah banyak sekali ya teman-teman budaya Indonesia. Hubungkan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsi asalnya. Di sini dapat kalian lihat ya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, saya akan membahas satu persatu dari pulaunya. Indonesia itu memiliki 1, 2 Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Jawa, dan juga daerah Nusa Tenggara. Ada juga Kepulauan Maluku. Nah, mari kita bahas. Saya akan memperbesar per pulaunya ya. Kita akan mulai dari Pulau Sumatera. Nah, di atas ini ada gambar, di bawah ada gambar. Saya akan menghubungkan, namun akan saya perbesar. Nah, seperti ini ya, kalian bisa menghubungkannya. Jadi, di Sumatera itu ada Aceh sebelah sini, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, ada Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa menghubungkan garisnya sendiri ya. Bisa kan ya? Ini garisnya ketika gambarnya di atas, maka kalian tarik garis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kelihatan kan garisnya teman-teman? Untuk yang ini Kepulauan Riau ya teman-teman. Kalian bisa tarik garis sini dan sini. Nah, kelihatan ya garisnya ya. Ketika kalian merasa tidak kelihatan, kalian bisa tulis di komentar. Atau kalian masih bingung, kalian tulis di komentar. Setelah tadi Sumatera, kita akan membahas lagi Pulau Jawa. Nah, seperti ini. Jawa, Nusa Tenggara, Bali, dan lain sebagainya. Seperti ini ya. Kelihatan ya. Lalu ini garisnya lurus ya teman-teman. Jadi kalian harus melihat garis dengan jeli. Ini garis, tarik sini. Nah, lalu ke sini. Ini garisnya sini ya. Lalu
kita akan membahas pulau. Ada yang tahu ini pulau apa? Ya, ini adalah Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi. Nah, seperti ini gambarnya, kalian bisa menariknya sendiri. Nah, ketika gambarnya di atas, saya juga membuat gambar di atas, di bawah juga saya buat di bawah, kurang lebih seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, Papua. Nah, seperti ini ya. Ketika saya memutar videonya terlalu cepat, kalian bisa memberhentikan atau menjedanya ya. Setelah itu, ayo mengamati pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Nah, bisa juga angkutan umum. Nah, kurang lebih seperti itu. Penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau bandara serta lapangan udara. Untuk kepulauan-pulau besar dan kota-kota besar, dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau. Harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan penggunaan pesawat. Sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal dalam bepergian antar pulau. Jika penyediaan atau penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat, meningkatkan luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan atau kemajuannya tidak hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun dampak positifnya, khususnya bagi perkembangan alat transportasi, adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi dari negara maritim ini ada dampak positif dan juga negatif. Kita harus tetap mensyukurinya. Lalu ayo berlatih. Nah, di sini
adalah Indonesia ya. Ini peta Indonesia teman-teman. Lalu kalian mendapat tugas untuk menulis bandara-bandara dan lapangan udara di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, seperti ini. Aceh, nama bandaranya apa, lalu provinsi yang lain. Nah, seperti ini ya. Kelihatan kan tulisan saya? Kelihatan ya? Ini ada pada halaman 166. Ini masih pada nomor 7 saja ya. Saya akan lanjutkan. Ketika video saya terlalu cepat, kalian bisa memperhentikan ya. Nah, di sini kelihatan ya, meskipun tulisannya agak kecil karena kolomnya memang kecil di sini. Sebenarnya bandara di setiap provinsi itu tidak hanya satu, teman-teman. Banyak sebenarnya ya. Namun di sini kolomnya kecil sehingga saya hanya menyebutkan satu saja. Namun ketika kalian ingin menyebutkan banyak juga tidak apa-apa, teman-teman. Setelah itu di sini ada peta jalur pelayaran ya. Ini ada keterangan kota besar dan jalur pelayaran di sini. Nah, kita juga mendapat tugas untuk menulis nama pelabuhan di masing-masing provinsi di Indonesia. Nah, seperti ini. Ini juga sama seperti tadi, teman-teman. Saya hanya menulis satu saja nama pelabuhan. Ketika kalian ingin menambahkan juga tidak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi, ini ada pada halaman 167. Ingat, 167. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena akan meningkatkan mobilitas antar pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang sedemikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini pada halaman 168, ayo mengamati. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tulislah contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini misalnya ya. Di sekolah, di rumah. Di sekolah itu banyak sekali teman-teman. Contoh kecil itu yang sering kalian lakukan adalah berdiskusi kelompok. Ketika kalian berdiskusi kelompok, kalian akan dihadapkan oleh beberapa pemikiran yang berbeda. Nah, dari pemikiran yang berbeda, kalian harus mencari musyawarah mufakatnya, mencari jalan tengahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di rumah juga ada musyawarah, lalu di masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, untuk di masyarakat dan bangsa negara ini mungkin yang sering turun tangan atau sering melakukan atau sering dijatuhi pekerjaan seperti ini adalah orang tua kalian ya. Namun tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa melaksanakannya. Ini ada pada halaman 167. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
Perasaan menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan, layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, berbeda warna, terkotak-kotak, namun bentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau lepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Meskipun kita berbeda, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan.